Pertempuran Hattin menentukan nasib Yerusalem. Akhir bulan Mei 1187 Masehi, pasukan Salahuddin bermanuver ke dataran tinggi Golan. Sebulan kemudian, pasukan Salahuddin menyerbu Tiberias dan melakukan pengepungan. Salahuddin memerintahkan menutup akses ke Danau Tiberias, satu-satunya sumber air utama di kawasan Golan. Pengepungan ini dilakukan untuk memancing keluar pasukan utama yang dipimpin Guy de Lusignan. Pasukan utama Guy de Lusignan saat itu berkonsentrasi di Las Pori atau yang dikenal juga sebagai Seporis. Strategi Salahuddin adalah memancing pasukan Guy de Lusignan keluar dari benteng. Dalam kalkulasinya, pasukan salib akan lebih mudah dikalahkan di tempat terbuka. Pada 2 Juli, Salahuddin membawa sebagian kecil pasukannya menyerbu benteng Tiberias. Sedangkan pasukan induk diperintahkannya tetap berada di Coversbad. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Sebuah menara runtuh dan tembok benteng mulai menghasilkan celah. Pasukan Salahuddin memasuki celah tersebut dan menewaskan sebagian besar pasukan salib dari kaum Frank. Memasuki hari kedua pengepungan, pasukan Salahuddin mempersiapkan serangan skala besar. Pada 3 Juli, dalam perencanaan menyerbu benteng Tiberias, Salahuddin mendapat informasi bahwa pasukan Guy de Lusignan telah bergerak ke arah timur. Strategi Salahuddin berhasil. Dengan pengepungan Tiberias, maka pasukan yang sebagian besar terdiri dari bangsa Frank itu terpaksa berparade melintasi perbukitan Galilea yang tidak berair. Pasukan utama Salahuddin berada di sisi barat Danau Tiberias, memblokade akses menuju sumber air utama. Sementara itu, pasukan kavaleri terus mengganggu parade pasukan salib dengan serangan anak panah. Strateginya adalah merusak mental tempur pasukan salib. Setelah menghujani mereka dengan anak panah, pasukan kavaleri itu segera mundur dengan cepat. Strategi ini dikenal sebagai hit and run. Manuver kavaleri dengan serangan panah berhasil membelah parade pasukan salib. Pasukan dari unit Latin di depan terpisah cukup jauh dari unit Ksatria Templar. Di barisan belakang, pasukan Ksatria Templar menghadapi serangan terberat. Jarak yang terlalu jauh membuat unit Latin tidak mampu membantu. Setelah mendapatkan serangan hit and run, parade pasukan salib akhirnya berhasil membangun perkemahan di Tiberias. Namun, mereka mulai menghadapi masalah baru. Tidak ada sumber air di sekitar mereka. Hanya ada Danau Tiberias 10 km di depan, tetapi itu terhalang oleh pasukan Salahuddin. Sementara itu, di perkemahan pasukan Salahuddin, mereka menabuh genderang untuk menurunkan moral pasukan salib. Selain itu, Salahuddin juga memerintahkan pasukannya membakar rumput kering dan semak-semak. Dalam kondisi kekurangan air, asap tebal dan panas membuat pasukan salib mulai dilanda dehidrasi. Sedangkan di kamp pasukan Salahuddin, mereka memiliki karavan unta yang secara kontinu mengangkut air dari Danau Tiberias. Pagi hari, asap masih membayangi kamp pasukan salib. Kavaleri pemanah dari pasukan Salahuddin kembali melancarkan hit and run. Serangan itu cukup membuat kalang kabut pasukan yang masih dilanda asap. Guy de Lusignan kemudian membuat garis pertempuran dan menunjuk saudaranya Amalric sebagai komandannya. Di lapis kedua, barisan pasukan dipimpin oleh Raymond of Antiochia. Di garis belakang, pasukan salib dipimpin oleh Balian of Ibelin dan Jocelyn of Edessa. Pertempuran berkecamuk di barisan depan. Namun, serangan pasukan yang sudah terdemoralisasi itu tidak berdampak banyak terhadap pasukan Muslim. Di tengah hari, ketika suhu panas mencapai puncaknya, kavaleri pemanah Salahuddin kembali menyerbu pasukan salib. Unit-unit infanteri pasukan salib mulai dilanda kepanikan. Mereka bergerak tanpa koordinasi dan menjauh dari unit kavaleri pelindung. Pasukan infanteri berlarian dan berlindung di puncak bekas gunung api purba atau yang juga dikenal sebagai Tanduk Hattin. Sedangkan Raymond of Antiochia berhasil meloloskan diri ke Danau Tiberias dan mundur ke Tyre. Tertekan oleh serangan bergelombang dan buruknya komando pertempuran, sebagian besar pasukan Guy de Lusignan tewas tanpa sempat melawan. Dan diperparah oleh mundurnya Raymond, kini pasukan Guy de Lusignan benar-benar terpojok. Sementara itu, di puncak Hattin, pasukan Salahuddin melancarkan serangan mematikan. Tanduk Hattin menjadi saksi pertempuran besar-besaran.
Pertempuran mulai mendekati hasil akhir ketika pasukan kavaleri Salahuddin menyerbu barisan Ksatria Templar. Ribuan Ksatria Templar tewas dalam serangan tersebut. Pertempuran di kawasan Hattin itu pun berakhir. Sebagian besar pasukan salib tewas dan sisanya tertawan. Dua pemimpin utama pasukan salib, Guy de Lusignan dan Reynald of Chatillon, ditangkap. Selain mereka berdua, masih banyak para pemimpin pasukan salib yang berhasil ditawan oleh pasukan muslim. Para pemimpin yang tertawan diperlakukan dengan baik oleh Salahuddin, kecuali Reynald de Chatillon yang mendapatkan hukuman mati. Eksekusi mati juga dijatuhkan kepada para ksatria Templar yang tertangkap. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin dan pasukannya berhasil mengontrol kawasan yang meliputi Acre, Tiberias, Caesarea, Nazareth, dan Jaffa. Dan Yerusalem berhasil dijatuhkan pada 2 Oktober 1887 Masehi.